Kagak nih belum muncul suaranya apa emang belum bicara itu? Oh iya, masih di mute ya. Ah, Jadi teman-teman silakan bisa join di Mentimeternya, bisa lewat QR code ataupun enter code-nya ya. Yuk silakan di join-join dulu. Oke ya, kita mulai ya. Oke, teman-teman boleh utarakan satu kata yang menggambarkan diri teman-teman. Silakan. Apa nih yang ditonjolkan oleh teman-teman saat mengenalkan diri? Ada yang kreatif, orangnya ada yang apa? Gembira. Yuk, satu kata yang menggambarkan diri teman-teman. Having fun, easygoing, ya, sigap, periang, bisa. Yuk, apalagi yang menggambarkan diri teman-teman. Senang, bahagia, gembira, sigap. Yuk, satu lagi. Siapa yang belum nih? Lagi lelah nih ya. Oke, siang-siang ini kita coba semangatin dulu teman-teman. Oke, karena ini nanti lebih mengenalkan tentang diri teman-teman, kita pengen ngukur nih, seberapa paham teman-teman terhadap diri teman-teman. Nanti di materi SWOT ini, nanti teman-teman, apa namanya tuh, biar bisa lebih mengenal lagi dari sisi, apa namanya tuh, keunggulannya, kelemahannya, terus di, apa namanya tuh, opportunity-nya, sama ancamannya. Oke, ada yang di tengah-tengah, ada yang udah hampir mengenal, sangat mengenal dirinya. Oke ya, nanti ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sebutnya oleh Kak Malik. Oke, oh ada 7 orang. Ayo, siapa lagi yang belum respon? Oh, udah semua nih ya. Oke, kalau gitu kita kembali ke Kak Malik lagi untuk lebih mengenal lagi tentang materi SWOT. Silakan Kak Malik. Oke, mantap teman-teman. Terima kasih atas responnya. Bentar, aku present lagi ya. Nah, udah muncul ya. Bentar, teman-teman. Ini tak setting dulu. Ini, oke. Udah muncul ya ini layarnya teman-teman, presentasinya. Coba kasih react dulu dong di zoomnya yang udah kelihatan. Tes tes, aman kan?
Sip. Aman ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan di minggu ini kita akan bahas terkait dengan mengenali diri lebih dalam lagi teman-teman. Kalau minggu kemarin kan kita tahu dulu nih minat bakat gitu ya, kemudian apa namanya skill kita dan sebagainya. Nah, ini kita coba lebih dalam lagi, dipetakan lebih dalam lagi mengenali diri kita. Namun sebelum itu kami juga mau nanya nih ke teman-teman terkait entrepreneurship challenge ke berapa kemarin, ketiga ya, ketiga apa kedua tuh yang kemarin. Ada yang mau sharing apakah susah jualnya, apakah masih gampang, atau misalkan ada kendala nih teman-teman nggak pada mau ambil gitu atau gimana, boleh sharing-sharing dulu, boleh di kolom chat atau open mic juga boleh teman-teman. Kita juga mau evaluasi nih karena akan coba lebih tegas lagi ke teman-teman yang lain. Kalau nggak perform gitu ya di entrepreneurship challenge-nya, nggak akan kami lanjutkan mereka-mereka gitu, karena memang disitulah letak penempaan teman-teman semua gitu, penempaan mental, problem solving, critical thinking, negosiasi, komunikasi, dan banyak hal lah yang akan teman-teman dapetin di entrepreneurship challenge. Makanya kalau skip gitu ya challenge tersebut, sayang gitu, dan kami juga nggak akan melanjutkan orang-orang yang memang nggak komitmen di situ gitu. Oke, silakan teman-teman di sini yang mau sharing gimana kemarin, apa masih terlalu mudah juga, cepet langsung kejual, boleh di kolom chat atau mau open mic silahkan. Ada yang mau cerita-cerita dulu nih, karena kemarin kan sempat udah latihan juga kan kemarin, storytelling walau lewat tulisan, lewat respon di interaktif. Nah, ini boleh nih cerita-cerita dulu teman-teman, atau dari koordinatornya yang mau curhat juga boleh, silahkan. Susah atau gimana gitu yang lainnya dihubunginya, silahkan. Ada siapa nih di sini? Oke, dari Deska ya, dari Seman Satu Padalarang. Teman-temannya pada nggak mau ambil Kak dan jarang banget respon. Siap. Boleh open mic Des, nggak apa-apa, nggak buka kamera juga, kita sharing dikit, ngobrol dikit, pengen tahu juga sih kendalanya apa gitu. Kira-kira teman-teman tuh, karena memang ini juga PR nih di generasi kita gitu ya, generasi anak-anak Gen Z itu, dalam tanda petik kepekaannya, kemudian responsifnya, tanggung jawabnya agak kurang. Nah, disinilah kita mau coba gembleng teman-teman supaya punya karakter itu gitu. Silahkan Des, mau cerita Oh, Kak, ya? Gimana Des? Aman? kedengeran Kak suaranya? Aman kedengeran? Oh iya Kak, jadi kemarin tuh kan banyak yang nggak ambil. Terus aku tanyalah satu-satu alasannya kenapa. Waktu di EC2 pada masuk akal tuh ada yang emang lagi sibuk karena ikutan lomba O2SN. Terus waktu pas EC3, aku coba hubungin lagi, pada nggak jawab dan aku samperin ke kelasnya juga nggak ada kabar. Hmm, itu tuh nggak ada kabar deh, orangnya nggak ada di kelas gitu, apa gimana? Pas aku samperin ke kelasnya, jarang banget ada di kelas. Siap, siap, siap. Oke, nanti untuk data-data sisa entrepreneurship challenge-nya, produknya diupdate ya Des ya di spreadsheet-nya. Oke, thank you Deska atas sharing-sharingnya. Yang lainnya boleh kalau mau sharing di chat juga boleh teman-teman. Cerita kemudahannya kemarin jualan boleh, atau kesulitannya silahkan. Satu orang lagi deh nih yang mau sharing sebelum kita masuk ke pematerian utama. Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman perform EC-nya bagus gitu ya, jago lah istilahnya jualannya, itu boleh banget juga ngebantuin teman yang lain buat jualan, istilahnya ngejualin produk jatahnya temennya lah gitu, saling kerja sama aja gitu, atau mau dibantuin juga teman-teman yang masih malu-malu, bantuin aja gitu. Nah, itu teman-teman bakal dapet poin plus nanti, karena koordinator juga bakal mencatat tuh orang-orang yang memang bisa ngejualin produk temennya yang lain lah istilahnya, jadi ngejualnya lebih dari satu pak dari jatahnya, itu lebih bagus gitu. Oke, kalau cukup nggak ada yang mau sharing lagi nggak apa-apa, nanti paling di interaktif ya kita lanjut. Sekarang kita coba masuk ke pematerian ya, terkait dengan analisis SWOT dan SWOT diri gitu ya, dan pemetaan hard and soft skill. Oke, nah ini teman-teman, jadi untuk menggali
diri teman-teman semua, teman-teman memang harus melakukan pemetaan diri gitu ya. Pemetaan diri itu supaya nanti bisa lebih spesifik ke gambar sebenarnya saya potensinya di mana, ancamannya apa aja, peluangnya apa aja dan sebagainya kayak gitu. Jadi kenali dirimu sebelum orang lain menilaimu gitu kan. Jadi supaya teman-teman tuh ketika ada orang lain yang menilai kalian tuh, kalian bisa ngukur diri, oh benar nggak sih apa yang disampaikan orang tersebut terhadap saya gitu. Kalau misalkan benar, oke, misalkan benar dan baik, oke, itu jadikan motivasi dan jadikan sebuah pijakan untuk mempertahankan karakter tersebut gitu. Kalau misalkan ternyata yang disampaikan itu buruk, jangan ditolak dulu tapi dicerna aja. Oh, ternyata dia bilang ini terhadap saya. Coba dievaluasi, jangan sampai melakukan hal tersebut. Kalau misalkan nggak melakukan hal tersebut tapi dinilai seperti itu, ya udah nggak apa-apa, itu mah jadi istilahnya apa namanya, jadi referensi aja gitu buat teman-teman, tapi jangan sampai diambil hati lah istilahnya, jangan sampai kepikiran sama apa omongan orang lain tersebut kayak gitu ya. Nah, jadi si SWOT diri ini adalah metode untuk menganalisis strength gitu ya, atau kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman pada diri teman-teman semua gitu. Nah, contohnya nih, kekuatan teman-teman misal gitu ya, pintar berkomunikasi. Kelemahannya apa? Mudah menunda pekerjaan misal kayak gitu. Terus opportunitiesnya apa? Lomba debat di sekolah. Nah, itu kan menjadi sebuah peluang gitu ya. Peluang bagi teman-teman yang emang bisa meningkatkan lagi skill komunikasinya, menambah jam terbangnya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ancamannya apa sih gitu kan? Nah, ini misalnya kurangnya waktu untuk latihan public speaking misal. Itu menjadi sebuah ancaman juga gitu. Atau bahkan ancaman itu bisa juga datang dari teman sekelas, teman dekat yang memang misalkan teman yang lain itu pada males atau toksik, itu kan menjadi ancaman juga gitu. Nah, dengan kita belajar SWOT diri itu, kita bisa tahu nanti gimana sih menyiasati hal tersebut seperti itu. Oke, nah ini yang pertama kekuatan diri gitu ya, atau strength. Ini kualitas positif atau keahlian yang memang membuat kita tuh unggul dibanding orang lain gitu ya. Contohnya yang pertama disiplin waktu gitu, kemudian cepat belajar hal baru, kemudian juga kreatif dalam mencari ide. Ini kan hal-hal yang memang nggak rata di semua orang tuh punya gitu ya. Jadi memang ada kekuatan-kekuatan yang pasti ada menonjol di dalam diri teman-teman dibandingkan dengan orang lain kayak gitu. Jadi teman-teman tuh dengan strength ini teman-teman mengenali kekuatan untuk membantu kita tuh memilih jalur yang tepat nanti. Oh, saya kuatnya di bicara gitu ya, di speaking gitu. Saya jalurnya ke sini nih, karirnya ke sini, kuliahnya ke sini gitu. Atau misalkan oh kekuatan saya tuh di olahraga nih, karirnya ke sini gitu, atau pengembangan skillnya ke sini dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih weakness atau kelemahan. Ini juga teman-teman harus tahu kelemahan teman-teman tuh apa gitu ya. Kekurangan atau keterbatasan yang menghambat pencapaian tujuan gitu. Jadi misalkan cita-cita teman-teman tuh pengen jadi seorang aktor gitu ya, atau artis gitu. Nah, kekurangannya apa? Misalkan kurang percaya diri. Itu kan menjadi kelemahan gitu ya. Gimana menjadi artis kalau misalkan teman-teman kurang percaya diri misal kayak gitu. Nah, dengan tahu nanti kelemahan-kelemahannya, teman-teman bisa tahu nanti gimana caranya supaya kelemahan tersebut tuh bisa improve gitu, bisa ditingkatkan sehingga lama-lama bisa hilang sehingga menjadi kekuatan kayak gitu. Ini contohnya kan kurang percaya diri, kemudian sulit fokus, itu juga kelemahan tuh. Kemudian tidak sabar menunggu hasil gitu ya. Pengen nyata hasil ya prosesnya nggak dinikmati kayak gitu, itu juga sebuah kelemahan. Jadi kuncinya tuh teman-teman harus jujur dan melihat kelemahan tuh sebagai area pengembangan diri, bukan aib gitu ya. Jadi teman-teman lihat ke dalam diri, oh saya kelemahannya di sini, saya di sini, ditulis gitu. Oh siasatnya seperti apa untuk mengembangkan kelemahan tersebut gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini opportunities gitu ya, O-nya ini peluang. Faktor eksternal yang memang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan diri teman-teman. Peluang apa aja sih yang ada di sekitar teman-teman, yang ada di diri teman-teman, di keluarga, di lingkungan masyarakat gitu ya. Yang bisa itu tuh dimanfaatkan untuk teman-teman tuh memaksimalkan kekuatan yang dimiliki gitu. Atau skill yang dimiliki, potensi yang dimiliki seperti itu. Nah, ini contoh-contoh peluangnya, misalkan akses internet gratis di sekolah gitu ya. Nah, itu kan peluang juga gitu. Peluang untuk teman-teman berkreasi, berkarya, atau mencari sebuah informasi, sebuah data gitu kan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Nah, ini juga peluang nih buat teman-teman yang di SMA-nya, coba diaktifin lagi ekskulnya kalau yang memang belum aktif gitu ya. Itu untuk meningkatkan juga peluang teman-teman bisa berjejaring dengan teman yang lain, antar kelas yang beda jurusan misal gitu ya.
kayak gitu. Kemudian mentor atau guru yang suportif ini juga sebuah peluang emas buat teman-teman supaya teman-teman tuh punya teman diskusi lah, punya partner diskusi untuk memutuskan kemana nih ke depan saya berkarir, berkuliah, bekerja atau berusaha dan sebagainya kayak gitu. Minta pendapatnya kayak gitu. Jadi si peluang ini tuh membantu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki gitu ya, seperti tadi yang udah disampaikan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ancaman nih, threats. Ini faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merugikan perkembangan diri teman-teman. Nah, ini contohnya persaingan yang ketat, itu juga ancaman kan. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba canggih, teman-teman gak bisa meleng dikit gitu. Meleng dikit ya udah dilewatin sama orang lain kayak gitu. Makanya berbahagialah, bersenanglah gitu ya, atau bersyukurlah teman-teman yang dapat kesempatan untuk dapat mentoring ini gitu. Karena memang dengan mentoring ini kami yakin teman-teman bisa growth gitu, bisa bertumbuh menjadi seseorang yang memang unggul dibanding teman-teman yang lain kayak gitu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung, tadi kayak contohnya temennya males gitu ya, ogah-ogahan, kurang responsif, itu kan ancaman juga ketika kitanya lemah gitu ya, atau mudah terpengaruh kan jadi ikut-ikutan malas juga gitu, atau ikut-ikutan nggak responsif juga kayak gitu. Nah itu tuh ancaman-ancaman yang harus kita siasati juga kayak gitu. Nanti bakal ngehambat nih dalam perkembangan diri teman-teman kalau si ancaman tersebut tuh dibiarin aja gitu. Kemudian contohnya yang lain, kebiasaan buruk teman sebaya seperti tadi gitu ya, yang males-malesan ya, yang banyak ngomong doang tanpa aksi kayak gitu-gitu. Kemudian mengenali ancaman ini juga ngebantu kita menyiapkan strategi mengatasinya gitu. Oh, ancaman-ancaman saya tuh ini nih di keluarga misalkan. Oh, saya di keluarga ancamannya seperti ini, di masyarakat seperti ini, di lingkungan sekolah seperti ini. Apa solusinya gitu ya? Strategi apa supaya saya nggak terpengaruh dengan ancaman-ancaman tersebut lah, istilahnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini efektivitas analisis SWOT diri. Jadi teman-teman untuk menganalisis SWOT diri gitu ya, kejujuran itu kunci utama gitu. Jadi kejujuran ini untuk menilai kelemahan dan kekuatan dalam diri adalah penentu akurat tidaknya analisis SWOT yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Jadi ketika melakukan analisis SWOT diri, teman-teman harus jujur sama diri sendiri. Oh, kelemahan saya ini gitu ya, keunggulan saya ini, peluangnya ini, ancamannya ini gitu. Jangan sampai dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan gitu, supaya nanti lebih akurat hasil analisisnya gitu. Jadi teman-teman bisa lebih mengenali diri teman-teman dengan lebih baik lah, seperti itu. Nah ini nanti peta skill di masa yang akan datang atau bahkan di masa sekarang gitu ya, sudah terjadi. Teman-teman tuh harus mulai siapkah menyiapkan diri itu dengan sebaik-baiknya lah, membekali materi, pengalaman dan sebagainya. Nih teman-teman, siapkah kita menghadapi pekerjaan yang belum ada hari ini? Udah banyak kan kerjaan-kerjaan yang hari ini yang di luar nalar lah, yang memang hal tersebut tuh menggerus pekerjaan-pekerjaan utama gitu. Nah makanya teman-teman harus mulai dari sekarang perbanyak skill, perbanyak informasi yang memang bisa dibutuhkan nanti untuk pengembangan diri teman-teman, karir teman-teman ke depannya kayak gitu. Dan bahkan sekarang tuh ada kalau teman-teman tahu platform tuh Google Site kalau nggak salah mah, itu nanti bisa di-share lagi di WA gitu ya kalau teman-teman yang pengen tahu. Di situ tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar teman-teman. Banyak kayak misalkan kerjaan untuk ngambil antrian di warung makan yang viral misalkan, itu tuh udah banyak juga gitu. Atau bahkan ada orang yang memang beli martabak satu, dia cuma pengen nyicip doang, penasaran doang, sisanya dihabisin. Ada kerjaan yang ngabisin martabak sisa tersebut gitu, cuman secuil doang yang dia makan, sisanya diambil dimakan dan dia dibayar gitu. Nah hal yang kayak gitu kan, informasi-informasi seperti itu teman-teman harus tahu juga gitu kan. Jadi sambil sekolah, sambil dapat juga penghasilan tambahan, itu kan menyenangkan gitu. Nah ini peta antara hard skill atau perbedaan gitu ya, hard skill dan soft skill. Karena minggu lalu Kak Malik juga sempat skill terkait hal ini. Jadi ada dua skill yang harus kita miliki, hard skill dan soft skill. Yang pertama hard skill nih. Jadi si hard skill ini adalah kemampuan teknis yang dapat diukur dan diajarkan secara formal. Contoh gitu ya, pemrograman komputer atau desain grafis atau akuntansi. Nah itu mah kan skill-skill yang memang bisa diukur gitu, atau bisa dipelajari secara formal di lembaga pendidikan, di lembaga kursus, ada sertifikasinya gitu ya. Kelihatanlah hasil kerjanya tuh seperti apa, bagus enggaknya tuh kelihatan gitu ya skillnya teh, kalau hard skill mah gitu. Nah ini hard skill tuh fokus pada apa yang memang bisa dilakukan gitu ya, tenaga kasar lah istilahnya dalam tanda petik gitu ya. Nah kemudian yang kedua
Ini adalah soft skill yang memang nggak kalah penting dari hard skill dan memang harus kita miliki teman-teman. Ini kemampuan non teknis yang berkaitan dengan cara berinteraksi, berpikir dan bersikap. Makanya kami dari tim Bison selalu menekankan harus responsif di grup. Itu tuh salah satu juga untuk ngasah soft skill teman-teman gitu. Menghargai orang lain, merespon orang lain gitu ya, memberikan informasi, feedback dan sebagainya. Itu tuh soft skill yang memang diperlukan nanti ketika teman-teman di sekolah atau nanti setelah sekolah tuh bakal kerasa banget beda orang yang memang punya soft skill yang bagus dengan yang enggak tuh kelihatan lah. Dan bakal banyak orang yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh kampus gitu ya, orang-orang yang memang punya keseimbangan dua-duanya ini gitu, punya hard skill yang bagus, soft skillnya juga bagus gitu kan. Contoh lain komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, itu kan skill-skill yang memang nggak bisa diukur gitu ya, maksudnya nggak ada tolak ukur komunikasi saya levelnya segini gitu, nggak ada. Tapi itu tuh kelihatan lah orang yang memang pandai berkomunikasi, kepemimpinannya bagus, manajemen waktunya bagus gitu ya, itu tuh kelihatan gitu. Dan mentoring ini, Future for Scholarship ini, salah satunya adalah untuk ini teman-teman ngasah soft skill sama hard skill teman-teman semua gitu. Di sini kami wadahi. Jadi si soft skill ini fokus untuk pada bagaimana melakukannya gitu, gimana melakukan komunikasi yang bagus, gimana ngemimpin teman-teman di kelas, di kelompok belajar kayak gitu, gimana memimpin diri sendiri, manage waktu gitu ya, kayak tadi ketika ada perubahan waktu, gimana nge-manage-nya gitu ya, menyesuaikan agenda yang memang sebelumnya sudah direncanakan misal. Tapi kan memang kadang kita tuh di hidup suka ada aja hal-hal yang memang di luar prediksi kita, di luar kendali kita. Nah, disitulah kita harus bisa cepat menyesuaikan gitu, bisa agile istilah nama, bisa luwes lah istilahnya dengan berbagai kondisi kayak gitu. Nah, ini skill abad 21 critical thinking tuh jadi senjata utama teman-teman, kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, kemudian mengambil keputusan rasional. Itu tuh menjadi kemampuan yang penting buat teman-teman semua gitu ya. Di bidang apapun teman-teman nanti berkarir, kuliah, berusaha, skill ini penting buat teman-teman. Contoh yang paling mudah adalah memilih informasi gitu ya, atau memilah informasi hoax di media sosial gitu kan. Dengan gencarnya sekarang dunia teknologi, media sosial, teman-teman harus pandai-pandai memilih dan memilah informasi apa aja yang harus teman-teman serap gitu. Jangan sampai teman-teman juga overload informasi nih, semua dimasukin ke kepala gitu ya. Info apapun dimasukin, jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, nanti teman-teman tuh bakal gelisah gitu, bakal nggak tenang hidupnya karena terlalu banyak informasi di kepala gitu. Makanya teman-teman harus bisa pandai-pandai milih nih informasi apa aja yang harus saya konsumsi gitu ya. Hiburannya hiburan apa, ilmunya ilmu apa, skillnya skill apa gitu. Itu ditentukan teman-teman. Jadi jangan sampai terbawa arus gitu, ikut scroll terus gitu kan, tanpa sadar teman-teman tuh kebawa arus yang gak jelas gitu. Nanti ujung-ujungnya teman-teman bingung dengan diri sendiri. Sebenarnya saya jagonya sebelah di mana, skillnya apa kayak gitu, expertise-nya apa, tuh bakal bingung kayak gitu. Kalau teman-teman hanya terbawa arus aja gitu kan. Ini skill 4 skill yang harus teman-teman miliki, yang wajib dimiliki. Yang pertama kreativitas gitu ya, kemampuan menghasilkan ide baru dan solusi inovatif, ini dalam bidang apapun. Communication, menyampaikan ide dengan jelas gitu ya. Ketika ada apapun yang ada di pikiran teman-teman, sampaikan gitu kan. Ketika tadi ditanya siapa yang mau sharing, sampaikan apa yang menjadi pengalaman. Itu tuh untuk melatih komunikasi gitu. Kami menanyai hal tersebut tuh bukan gak ada maksudnya, tapi ada maksudnya. Siapa nih dari antara teman-teman yang udah mulai berani, yang udah mulai bertumbuh, berani bercerita, berani menyampaikan pendapat, gagasan, ide gitu ya, tanpa memikirkan malu dikatain apapun lah gitu, kayak gitu. Kami juga pengen tahu nih, pengen lihat secara langsung growth teman-teman, pertumbuhan teman-teman. Kemudian skill selanjutnya collaboration gitu ya, bekerja sama efektif dengan orang lain, ini penting banget. Di zaman sekarang tuh nggak ada lagi memang zamannya sendiri-sendiri, walaupun memang ada yang orang yang memang kerjanya sendiri banget gitu ya, seperti misalkan programmer atau orang-orang content creator yang memang bikin sendiri, konten sendiri, ada juga. Cuman skill kolaborasi ini menjadi penting. Ketika teman-teman punya skill ini, bergaul dengan siapapun, mendapatkan peluang apapun itu bisa lebih mudah gitu bekerja samanya. Yang selanjutnya nih digital literasi, kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mengakses, mengelola, dan menciptakan informasi gitu ya, termasuk tadi memilah informasi yang teman-teman konsumsi dan sebagainya.
Kalau profesi-profesinya ke depan yang bakal rame banget gitu ya, yang bakal banyak dibutuhin tuh terkait AI gitu ya dan data science. Nah, itu mungkin teman-teman bisa cari tuh informasinya terkait profesi tersebut gitu. Kemudian pekerjaan kreatif, desain, konten, gamer bahkan gitu ya, kalau memang diseriusin menjadi sebuah profesi juga gitu. Teknologi terapan, misalkan robotik, energi terbarukan, atau ya, atau green economy kayak gitu, yang sustainable lah, yang ramah lingkungan, yang kayak gitu-gitu tuh lagi naik daun juga gitu. Sama layanan sosial, kesehatan, pendidikan ini mah akan selalu dibutuhkan gitu ya di zaman apapun gitu. Itu teman-teman dari Kak Malik terkait sharing analisis SWOT diri, kemudian hard and soft skill-nya. Silakan sekarang kita diskusi ya, interaktif. Nanti akan dipimpin sama Kak Gani lewat Mentimeter lagi. Oke, teman-teman, udah muncul share screen-nya? Ya, kalau yang udah muncul bisa kasih react, kita diskusi nih tentang SWOT analysis. Silakan teman-teman, apabila ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, bisa dipersilakan. Yuk, kita diskusi ya teman-teman terkait SWOT diri, kemudian terkait hard skill, soft skill, atau misalkan karir di masa yang akan datang. Atau kalau teman-teman ngerasa cukup jelas juga sampaikan aja di sini. Jelas Kak gitu. Biar nggak kosong kayak kanvas putih. Silakan teman-teman. Masih pada join Mentimeternya kan ya? Masih fokus ini apa udah pada nguap? Yang ngantuk boleh minum dulu sambil ngemil juga boleh. Yuk, boleh silakan yang mau diskusi ataupun bertanya ya. Atau lagi masih pada ngetik ini panjang-panjang ngetiknya. Yang jelas boleh ketik jelas Kak gitu ya. Biar kami juga tahu nih responnya seperti apa. Atau kecepatan Kak tadi ngejelasinnya bagian apa gitu. Nanti dijelasin ulang nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Sudah cukup jelas, Kak? Oke, Oke, mantap nih. siap. Thank you. Berarti nanti kita lanjut ya Kak Gani ya sambil nunggu nih teman-teman yang lain sambil chat akan ada EC selanjutnya ya di hari Senin ya. Iya, betul. Senin atau Selasa kami kirim produknya lagi tapi nanti juga koordinatornya juga akan konfirmasi dengan Bison apakah masih ada sisa snack atau seperti apa. Nanti juga akan disesuaikan lah kita infoin lagi ya. Nah, mungkin ini karena ada libur panjang lagi nih, jadi Mm-mm. EC-nya kita set untuk 2 minggu. Oke. Di tanggal berapa Kak Gan liburnya? Sabtu depan ya? Ya, kan Oh. minggu depan ini ya banyak libur panjang ya, Hmm. sama apa namanya tuh, Idul Adha. Oh iya. Info-info boleh teman-teman di sekolahnya kalian juga di sini aja Mm-mm, di sekalian Mentimeter. boleh info-info Mm-mm. nih terkait ada jadwal apa di sekolah. Ya, liburnya mulai kapan, masuknya kapan gitu, biar kami juga Mm-mm. menyesuaikan. Silahkan di info-info. Info masih. Yuk, ada yang mau bertanya atau diskusi nih?
Oke, kayaknya harus dikasih waktu nih. Kalau misalkan udah lewat waktu, kayaknya udah jelas semua ya. Ya, kita kasih timer deh. Iya, sambil teman-teman kasih info di mentinya itu ya, di chat aja nggak apa-apa di diskusi ini. Info liburnya kapan, agenda apa aja di sekolah, boleh di info-info. Nih biar nggak terlalu kosong nih. Nih ada Taufik nih, laki-laki satu-satunya. Taufik boleh open mic? Kita discuss dulu nih. Kita seneng nih laki-lakinya memang jarang yang konsisten di program-program ini tuh. Halo Taufik masih di depan layar. Iya kak, Oke mantap. Udah join Mentimeternya belum? iya kak tadi nge-like kak wifi-nya mati. Oh siap siap. Gimana kemarin jualannya lancar? Alhamdulillah. Siap mantap ya. Temen kamu ada yang ikutan program ini juga nggak yang cowok-cowoknya? Ada tapi lagi sibuk ini buat acara perpisahan. Oh panitia mereka ya? OSIS gitu? Ya, Hmm, ya, siap siap lah. Diajak-ajakin aja lagi yang teman-teman yang pada sibuk harus komit gitu ya ya kak. karena yang nggak komitmen kita bakal depak gitu bakal Hmm, dieliminasi lah istilahnya karena ya, program ini memang hanya untuk orang-orang yang punya komitmen kesungguhan lah kayak gitu. Oh, mungkin aku sekalian share ya yang terkait dengan ini nih, ekosistemnya Bison ya. Nih. Jadi teman-teman itu apa opportunity-nya lagi bagus nih kalau misalnya lagi ikutan program ini. Nah, pertama tuh kan kita ada layar satu nih untuk mengenal diri teman-teman nih, ngebantu. Jadi setiap perubahan besar kan dimulai dari kesadaran diri untuk ingin bertumbuh. Nah, nanti di ekosistem kita ini kan berdasarkan dari sosial media, nanti kita siapin seminar, webinar, workshop, ataupun kelas ini. Kemudian nanti konten-konten yang ngebantu teman-teman eh, lebih ingin bertumbuh lah dengan diri teman-teman. Nah, kemudian di sini kan kita ada eksperimen ya, terkait entrepreneurship challenge. Jadi pengalaman hari ini membentuk keberanianmu di masa depan. Jadi kami tuh percaya pengalaman adalah guru terbaik. Jadi teman-teman tuh di sini akan mencoba gagal ataupun belajar dari berkembang menjadi lebih baik dari versi teman-teman. Nah, di sini juga kan nanti ada apa namanya tuh ngebuat ini ya produk. Nah, nanti kan alur experience-nya kayak untuk ide, rancangan, eksekusi, promosi, evaluasi, sama presentasi. Nah, nanti ini juga kita rekam nih, bisa kita jadikan sebuah apa namanya tuh pitch deck yang nantinya bisa kita sodorkan ke investor kayak gitu. Kemudian ini mentoring ya yang saat ini kita lakukan ada self awareness, growth mindset, public speaking, kolaborasi, kemudian problem solving, leadership, kali entrepreneurship sama final project nanti terakhirnya. Nah, jadi kita di sini untuk mentor tidak hanya mengajarkan tapi mengarahkan, menantang dan menginspirasi teman-teman untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, jadi di sini kita membangun mindset lebih kuat, skill lebih terasa, kepercayaan diri lebih tinggi, tujuan lebih jelas dan siap menghadapi yang masa depan. Kemudian di sini community. Nah, community ini yang setelah teman-teman udah lulus, dinyatakan lulus, selesai semua apa namanya tuh mentoringnya. Nah, di sini yang paling apa kita butuhkan. Jadi di sini kita akan membangun komunitas yang positif. Jadi networkingnya juga lebih besar ke depannya. Kemudian event outreach. Nanti kalau misalnya teman-teman kita bikin event, teman-teman juga bisa diajak nih. Mau misalnya teman-teman udah punya produk ataupun punya apa namanya tuh hasil dari teman-teman yang udah lakukan dari career mapping teman-teman. Kemudian kita bisa bertumbuh bersama. Jadi kan kalau misalnya tumbuh sendiri mah apa namanya tuh kurang wah ya kalau tumbuh bersama tuh jauh lagi. Nah, jadi kita membangun lingkungan yang tepat membuat perjalananmu lebih ringan, lebih menyenangkan, jalan jauh lebih bermakna gitu. Terakhir di sini opportunity-nya. Jadi di sini
kita ada akses peluang nyata. Baik nanti kita juga sedang diusahakan nih untuk bisa apa namanya tuh merelasikan lah untuk internship dan praktik kerja, kemudian partner ataupun sekolah di universitas sekolah, nanti talent pool juga untuk rekomendasi nantinya kalau misalkan kan nanti teman-teman dapat nih apa rekap dari talent mapping teman-teman, kita punya rekomendasi nih mau kemananya, kemudian entrepreneur itu inkubator nanti kalau misalkan teman-teman yang udah ada apa namanya tuh eh, sebutannya ide tadi teman-teman yang udah bikin ide, nah nanti bisa nih didukung ide bisnisnya hingga siap tumbuh di yang berdampak. Kemudian akselerasi karir ya. Jadi kalau misalkan apa namanya tuh dari sisi kebantuan kita dari segi informasi, relasi, nah kita bisa ngebantu dari sana. Jadi nanti kita bentukannya temukan potensi teman-teman, kembangkan diri teman-teman, terus ambil peluang sama ciptakan masa depan. Jadi kan kita tuh percaya kalau misalnya keberuntungan itu bisa dibuat dengan cara apa namanya tuh eh kesiapan bertemu dengan peluang kayak gitu. Nah, mungkin ini udah cukup ya untuk jadi semangat teman-teman. Kita coba lihat lagi nih di ininya. Oh, masih belum ada yang bertanya lagi. Atau Sip. ada yang mau ditanyain nih terkait tadi nih opportunity teman-teman yang nantinya bakal didapat. Boleh silahkan. Tuh, mantap kan? Udah cukup jelas berarti ya teman-teman semua. Boleh diinfo-info aja deh di Mentimeternya, kapan liburnya Mm-mm. kalian, masuknya kapan, di kolom chat juga boleh. Oh, udah pada tidur ini. Udah aman semua. Udah jelas ya kalau Oke, gitu. Oke sip. deh. Berarti kita lanjut nih ya untuk sesi interaktifnya. Nah, setelah sesi ini apa hal yang ingin kamu perbaiki? Nah, dari nanti kan teman-teman yang udah menyimpulkan apa suatu teman diri teman-teman, weakness-nya apa, trade-nya apa, opportunity-nya apa, coba apa yang teman-teman ingin perbaiki. Misalnya gitu ya, wah kelemahan saya Kak, belum pede ngomong di depan orang. Nah, itu boleh tuh ditulis. Belum pede bicara di depan publik misalkan gitu ya, yang pengen diperbaiki. Atau misalkan, oh Kak saya masih belum konsisten nih, belum disiplin. Nah, itu boleh tuh diketik di situ. Atau misalkan lagi yang pengen saya perbaiki, saya masih belang betong gitu ya belajarnya. Atau misalkan masih males-malesan. Nah, itu boleh tuh diketik di situ. Nah, ada nih tanggung jawab dan kepercayaan diri. Wah, ini hebat nih. Yuk, jangan kalah teman-teman isi jawabannya. Ini untuk salah satu langkah membuat diri teman-teman menjadi lebih baik lagi. Percayaan diri karena terkadang kita kurang percaya akan potensi diri yang kita punya. Oke, semangatin ya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa menjadi lebih baik hari demi harinya. Wah, banyak nih yang belum percaya diri ya. Ini salah satunya gitu ya, buat meningkatin kepercayaan diri, teman-teman banyak-banyakin berinteraksi, banyak-banyakin pengalaman, jam terbang, sama kalau misalkan bangun tidur gitu ya, afirmasi diri gitu. Bangun tidur tuh udah berdoa, tenang dulu, minum dulu. Oke, misalkan sebutin nama kalian. Oke, Lik, hari ini percaya diri gitu, mantap, semangat. Itu penting juga tuh buat ngejaga apa teman-teman supaya tetap semangat gitu ya, tetap bisa ningkat percaya dirinya itu penting juga afirmasi diri atau depan cermin nih lagi ngaca sebelum berangkat. Oke, percaya diri gitu. Inilah hari ini lancar semua gitu. Itu penting juga ya. Oke.
Dan aku pemalu, nggak terlalu bisa komunikasi sama orang-orang. Jadi setelah sesi ini aku akan menjadi lebih percaya diri lagi dan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Wah, keren nih. Yuk, coba apa namanya tuh? Hancurkan pembatas diri dari teman-teman nih. Lebih berani lagi. Nice, nice banget. Oke, mungkin kita next ya. Nah, silakan menilai pertemuan hari ini dan juga siap-siap ya kita ada sesi foto nanti untuk absensi ya nantinya. Silakan teman-teman sambil dinilai, sambil buka apa namanya tuh kameranya kita siap-siap foto bersama. Yuk sambil ditunggu ya yang menilai silakan dilanjut dulu aja. Kalau yang udah silakan open cam kita foto untuk sesi penutupan. Oke, silakan dirapih-rapihin dulu, disisir-sisir dulu. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, bisa ditutup oleh. Oke, thank you ya semua atas waktunya. Bismillah, bermanfaat semua ya atas apa yang udah kita diskusikan. Semangat terus, jaga semangat terus, persiapkan masa depan dengan sebaik-baiknya dan ingetin lagi teman-teman semua yang lainnya bahwa program ini program spesial untuk orang-orang yang memang berkomitmen aja dan setelah ini nanti kita akan evaluasi siapa aja yang akan tereliminasi. Oke, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.